Puskesmas Gele. Puskesmas Desa Gele, Kecamatan Talebo Barat Laut. Puskesmas ini sudah berdiri dari tahun 90-an, sebelum adanya Provinsi Maluku Utara. Masih ibu kota Provinsi Maluku ada di Ambon. Belum ada pemekaran Provinsi Maluku Utara dan belum ada pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula, apalagi Kabupaten Pulau Taliabu. Ini puskesmas yang sudah sangat tua, sudah sangat lama. Kode posnya 97794, Kecamatan Talebo Barat Laut. Ini bangunan tua tapi mungkin sudah direhab. Bismillahirrahmanirrahim. 4 Juli 2024. Dalam suasana pagi ba'da subuh, kita adakan kegiatan jalan pagi di seputaran Puskesmas Desa Gele, Kecamatan Talebo Barat Laut, dan kita harus terhenti di sebuah gazebo di seputaran puskesmas karena hujan turun makin deras. Ini adalah salah satu got atau aliran air menuju ke tempat aliran air yang besar di belakang puskesmas sana. Dan kalau hujan begini sepanjang hari atau deras selama 3-4 jam, maka akan terjadi banjir besar di tempat ini. Ini areal puskesmas atau kompleks seputaran puskesmas Desa Gele. Nah, di tempat inilah yang rawan banjir, dan kalau hujan seperti ini berjalan sampai siang ini, sebentar akan tenggelam lagi. Kemarin tenggelam, tapi videonya kita tidak sempat diupload berhubung mic-nya tidak connect, ya lupa dinyalakan saklarnya. Beginilah suasana ibu kota Kecamatan Talebo Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 4 Juli 2024. Dalam suasana pagi ba'da subuh, kita adakan kegiatan jalan pagi di seputaran Puskesmas Desa Gele, Kecamatan Talebo Barat Laut, dan kita harus terhenti di sebuah gazebo di seputaran puskesmas karena hujan turun makin deras. Ini adalah salah satu got atau aliran air menuju ke tempat aliran air yang besar di belakang puskesmas sana. Dan kalau hujan begini sepanjang hari atau deras selama 3-4 jam, maka akan terjadi banjir besar di tempat ini. Ini areal puskesmas atau kompleks seputaran puskesmas Desa Gele. Nah, di tempat inilah yang rawan banjir, dan kalau hujan seperti ini berjalan sampai siang ini, sebentar akan tenggelam lagi. Kemarin tenggelam, tapi videonya kita tidak sempat diupload berhubung mic-nya tidak connect, ya lupa dinyalakan saklarnya. Beginilah suasana ibu kota Kecamatan Talebo Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 4 Juli 2024. Dalam suasana pagi ba'da subuh, kita adakan kegiatan jalan pagi di seputaran Puskesmas Desa Gele, Kecamatan Talebo Barat Laut, dan kita harus terhenti di sebuah gazebo di seputaran puskesmas karena hujan turun makin deras. Ini adalah
salah satu got atau aliran air menuju ke tempat aliran air yang besar di belakang puskesmas sana. Dan kalau hujan begini sepanjang hari atau deras selama 3-4 jam, maka akan terjadi banjir besar di tempat ini. Ini areal puskesmas atau kompleks seputaran puskesmas Desa Gele. Nah, di tempat inilah yang rawan banjir, dan kalau hujan seperti ini berjalan sampai siang ini sebentar akan tenggelam lagi. Kemarin tenggelam, tapi videonya kita tidak sempat diupload berhubung mic-nya tidak connect, ya lupa dinyalakan saklarnya. Beginilah suasana ibu kota Kecamatan Talawa Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 Juli 2024, kita masih berada di seputaran Puskesmas Desa Gele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, yang sangat-sangat rawan banjir, apalagi di musim hujan seperti ini. Masih suasana pagi yang remang-remang, ba'da subuh, kita sebagaimana biasa kita jalan pagi rutin tiap ba'da subuh, tapi terjebak oleh hujan deras di seputaran Puskesmas Gele. Kita lihat bersama. Silakan nonton video ini dan sebarkan ke sosial media Anda, sahabat Anda dimanapun mereka berada. Air got ini perlahan akan menggenangi areal pemukiman warga di seputaran Puskesmas Desa Gele ini. Mengapa demikian? Karena aliran air di sebelah sana yang menampung seluruh drainase dan aliran air got di seputaran Desa Onemai, Desa Gele itu akan menumpuk di sana, dan gotnya tidak diperbesar, tidak diperdalam. Ya, got itu yang menampung aliran air juga yang dari gunung sana sebelah timur Desa Gele itu akan menumpuk di sana mengalir ke laut, dan semua aliran air yang ada di got ini dari Desa Onemai melintas ke seputaran puskesmas akan menumpuk di sana juga. Dan sampai hari ini 4 Juli 2024 tidak ada solusi dari pemerintah setempat. Mohon kepada segenap rakyat Indonesia untuk turut berpartisipasi untuk menyampaikan hal ini kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov Maluku Utara, dan Pemda Kabupaten Pulau Taliabu. Sekian dan terima kasih atas partisipasinya. Sebagai sebuah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, di bawah satu dasar negara, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebetulan Desa Gele juga bagian dari rakyat Indonesia. Lihat, got ini sudah hampir penuh dan sebentar lagi akan menutup jalanan dan menggenangi perumahan warga di sekitar ini. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, tindis tanda lonceng, tindis tulisan subscribe, dan kalau sudah subscribe jangan dikore-kore lagi, biarkan seperti itu, dan sebarkan kepada sahabat Anda, WhatsApp grup Anda, dimanapun mereka berada. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 Juli 2024, kita masih berada di seputaran Puskesmas Desa Gele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, yang sangat-sangat rawan banjir, apalagi di musim hujan seperti ini.
Masih suasana pagi yang remang-remang. Ba'da subuh, kita sebagaimana biasa kita jalan pagi rutin tiap ba'da subuh, tapi terjebak oleh hujan deras di seputaran Puskesmas Gele. Kita lihat bersama. Silakan nonton video ini dan sebarkan ke sosial media Anda, sahabat Anda dimanapun mereka berada. Air got ini perlahan akan menggenangi areal pemukiman warga di seputaran Puskesmas Desa Gele ini. Mengapa demikian? Karena aliran air di sebelah sana yang menampung seluruh drainase dan aliran air got di seputaran desa Onemai, Desa Gele itu akan menumpuk di sana, dan gotnya tidak diperbesar, tidak diperdalam. Ya, got itu yang menampung aliran air juga yang dari gunung sana sebelah timur Desa Gele itu akan menumpuk di sana mengalir ke laut, dan semua aliran air yang ada di got ini dari Desa Onemai melintas ke seputaran Puskesmas akan menumpuk di sana juga. Dan sampai hari ini 4 Juli 2024 tidak ada solusi dari pemerintah setempat. Mohon kepada segenap rakyat Indonesia untuk turut berpartisipasi untuk menyampaikan hal ini kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov Maluku Utara, dan Pemda Kabupaten Pulau Taliabu. Sekian dan terima kasih atas partisipasinya. Sebagai sebuah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur di bawah satu dasar negara, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebetulan Desa Gele juga bagian dari rakyat Indonesia. Lihat, got ini sudah hampir penuh dan sebentar lagi akan menutup jalanan dan menggenangi perumahan warga di sekitar ini. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, tindis tanda lonceng, tindis tulisan subscribe, dan kalau sudah subscribe jangan dikore-kore lagi, biarkan seperti itu, dan sebarkan kepada sahabat Anda, WhatsApp grup Anda, dimanapun mereka berada. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa air got di seputaran Puskesmas makin lama makin pasang dan menggenangi jalan raya atau jalan di seputaran Puskesmas Desa Gele. Sana ada pagar warna kuning, itulah Puskesmas Desa Gele. Ini jalan di depan Puskesmas. Ya, di sini ada simpangan dan ada drainase atau got di seputaran ini, dan makin lama makin pasang dan menggenangi jalanan di sekitar ini, bahkan nanti akan menggenangi perumahan warga bila mana hujan ini tidak kunjung berhenti. Hujan terus dan makin deras, dan air got juga makin pasang. Ini semua bukan kesalahan alam, ini adalah kesalahan manusia yang tidak mampu membaca alam. Padahal mereka mengaku sebagai putra Taliabu, lahir di Taliabu, tapi tidak bisa membangun sistem aliran air yang sesuai dengan keinginan alam. Makin lama makin pasang. Manusia tidak bisa membaca alam, tidak mampu membangun got sesuai dengan keinginan alam, dan akhirnya jalanan tenggelam masuk di dalam air karena hujan yang terus-menerus. Tidak mampu dipikirkan bagaimana cara membangun sistem aliran air yang benar.
Mestinya manusia bisa mengetahui gejala alam, membaca ayat-ayat Tuhan dalam bentuk cuaca, lalu menciptakan sistem aliran air yang tepat agar aliran air itu bisa mengalir ke laut dengan cepat. Bukan dimasukkan di dalam tanah. Tidak bisa itu, air hujan itu dimasukkan dalam tanah. Pendapat sesat seperti itu harus dijauhi. Jangan diulangi lagi. Buatlah aliran air gorong-gorong raksasa ke laut, agar air bergerak cepat menuju ke laut, karena hanya lautan yang bisa menetralisir luapan air hujan maupun banjir. Manusia harus membuat sistem aliran air yang cepat menuju ke laut. Begitu sistemnya. Tidak bisa masukkan dalam tanah, tidak bisa. Kalau cara berpikir memasukkan air hujan ke dalam tanah itu benar, maka hutan belantara sana bisa menyerap hujan dan tidak akan mengakibatkan banjir di sungai. Tapi di tengah-tengah hutan belantara juga sungainya bisa meluap dan banjir. Nah, justru itu logika yang mengatakan bahwa, atau ucapan pernyataan seseorang mengatakan bahwa air hujan masukkan dalam tanah itu ajaran yang sesat yang wajib ditinggalkan. Lihat Taliabo ini, desa Nggele ini, desa yang masih tergolong desa-desa kecil di Pulau Taliabo dan hutan ini. Itu di depan itu hutan itu. Ya kan, itu telaga itu. Tapi telaga itu akan meluap ketika hujan deras. Mengapa? Ya, karena hujan tidak bisa ditelan oleh bumi, dia harus mengalir di permukaan tanah menuju ke lautan. Nah, ini air got ini makin meluap dan akan menggenangi jalanan. Ya, ini adalah salah satu ayat-ayat Tuhan yang harus kita pahami dan harus dicarikan solusinya dan jalan keluarnya. Ikuti perjalanan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebarkan ke sosial media Anda, ke seluruh WhatsApp grup Anda, ke sahabat-sahabat Anda, dimanapun mereka berada. Ya, ini ada terang bulan ini bagi yang ingin beli terang bulan panas-panas di pagi-pagi. Di seputaran Desa Nggele ini ada penjual terang bulan yang konsisten setiap hari jual terang bulan. Walaupun hujan deras, tapi terang bulan atau martabak terus berjalan lancar. Ya, terang bulan, mari-mari beli. Ya, pagi, sore ada terang bulan panas-panas. Ya, inilah kondisi Kecamatan Taliabo Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabo, Provinsi Maluku Utara. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa air got di seputaran puskesmas makin lama makin pasang dan menggenangi jalan raya atau jalan di seputaran puskesmas Desa Nggele. Sana ada pagar warna kuning, itulah puskesmas Desa Nggele. Ini jalan di depan puskesmas. Ya, di sini ada simpangan dan ada drainase atau got di seputaran ini, dan makin lama makin pasang dan menggenangi jalanan di sekitar ini, bahkan nanti akan menggenangi perumahan warga bila mana hujan ini tidak kunjung berhenti. Hujan terus dan makin deras, dan air got juga makin pasang.
Ini semua bukan kesalahan alam, ini adalah kesalahan manusia yang tidak mampu membaca alam. Padahal mereka mengaku sebagai putra Taliabo, lahir di Taliabo, tapi tidak bisa membangun sistem aliran air yang sesuai dengan keinginan alam. Makin lama, makin pasang. Manusia tidak bisa membaca alam, tidak mampu membangun got sesuai dengan keinginan alam, dan akhirnya jalanan tenggelam masuk di dalam air karena hujan yang terus-menerus tidak mampu dipikirkan bagaimana cara membangun sistem aliran air yang benar. Mestinya manusia bisa mengetahui gejala alam, membaca ayat-ayat Tuhan dalam bentuk cuaca, lalu menciptakan sistem aliran air yang tepat agar aliran air itu bisa mengalir ke laut dengan cepat. Bukan dimasukkan di dalam tanah. Tidak bisa itu, air hujan itu dimasukkan dalam tanah. Pendapat sesat seperti itu harus dijauhi. Jangan diulangi lagi. Buatlah aliran air gorong-gorong raksasa ke laut agar air bergerak cepat menuju ke laut, karena hanya lautan yang bisa menetralisir luapan air hujan maupun banjir. Manusia harus membuat sistem aliran air yang cepat menuju ke laut. Begitu sistemnya. Tidak bisa masukkan dalam tanah, tidak bisa. Kalau cara berpikir memasukkan air hujan ke dalam tanah itu benar, maka hutan belantara sana bisa menyerap hujan dan tidak akan mengakibatkan banjir di sungai. Tapi di tengah-tengah hutan belantara juga sungainya bisa meluap dan banjir. Nah, justru itu logika yang mengatakan bahwa, atau ucapan pernyataan seseorang mengatakan bahwa air hujan masukkan dalam tanah itu ajaran yang sesat yang wajib ditinggalkan. Lihat Taliabo ini, desa Gele ini, desa yang masih tergolong desa-desa kecil di Pulau Taliabo dan hutan ini. Itu di depan itu hutan itu. Ya kan? Itu telaga itu. Tapi telaga itu akan meluap ketika hujan deras. Mengapa? Ya, karena hujan tidak bisa ditelan oleh bumi, dia harus mengalir di permukaan tanah menuju ke lautan. Nah, ini air got ini makin meluap dan akan menggenangi jalanan. Ya, ini adalah salah satu ayat-ayat Tuhan yang harus kita pahami dan harus dicarikan solusinya dan jalan keluarnya. Ikuti perjalanan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebarkan ke sosial media Anda, ke seluruh WhatsApp grup Anda, ke sahabat-sahabat Anda, dimanapun mereka berada. Ya, ini ada terang bulan ini bagi yang ingin beli terang bulan panas-panas di pagi-pagi. Di seputaran Desa Gele ini ada penjual terang bulan yang konsisten setiap hari jual terang bulan. Walaupun hujan deras, tapi terang bulan atau martabak terus berjalan lancar. Ya, terang bulan, mari-mari beli. Ya, pagi, sore ada terang bulan panas-panas. Ya, inilah kondisi Kecamatan Taliabo Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabo, Provinsi Maluku Utara. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Alhamdulillah hujan telah reda dan air got mulai surut. Ya, seperti inilah kondisi di seputaran Puskesmas Desa Gele ketika hujan tenggelam, dan ketika hujan reda sekitar setengah jam, 1 jam,
maka airnya juga akan segera surut. Yang ditakutkan adalah ketika hujan sepanjang hari, sepanjang malam, maka rumah-rumah masyarakat akan berada di dalam air. Mohon perhatian kita semua agar memberikan solusi terhadap kondisi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.